Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Neneng Suryani SOSMM. Background pendidikan saya adalah Magister Manajemen Universitas Padjadjaran Bandung. Saya lulus pada tahun 2011. Dan saat ini saya sebagai dosen tetap Universitas Muhammad Husni Tamrin, program studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Selamat siang semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita masih dipertemukan dalam pertemuan ke-12 ya, mata kuliah akuntansi biaya. Nah, sebelum kita mulai perkuliahan, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan berdoa. Saya minta tolong Mas Hilal, bantu saya untuk pimpin doa Mas Hilal. Oke, terima kasih Mas Hilal. Ya, saya izin share screen terkait dengan yang tadi saya sudah sampaikan bahwa nah ini adalah satuan acara perkuliahan kita hari ini. Oke, ya. Ini adalah satuan acara perkuliahan kita hari ini, yaitu mata kuliahnya Akuntansi Biaya 2. Kode mata kuliahnya adalah KA-210. Bobot mata kuliah ini adalah 3 SKS, kemudian waktu pertemuan adalah 3 kali 50 menit. Sehari ini adalah pertemuan ke-12. Nah, CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah teman-teman diharapkan mampu mengaplikasikan konsep akuntansi biaya dalam bidang ekonomi dan bisnis. Kemudian sub CPMK-nya adalah mampu menganalisis varians bauran dan varians hasil. Indikatornya untuk indikator penilaian yaitu satu, ketepatan mahasiswa menganalisis varians bauran. Kemudian indikator yang kedua, ketepatan mahasiswa menganalisis varian hasil. Bahan kajian atau pokok bahasan adalah varians bauran dan varian hasil. Kemudian sub pokok bahasan adalah pertama pengertian varians bauran, kemudian kalkulasi varians bauran, yang ketiga adalah analisis varians bauran, yang keempat adalah pengertian varians hasil, yang kelima adalah kalkulasi varians hasil, dan yang keenam adalah analisis varian hasil. Nah, tentunya kalian masih ingat pembelajaran kita sebelumnya terkait dengan analisis varian biaya standar. Kita tahu kalau kita bicara biaya, tentunya terkait dengan biaya produksi. Ya, di akuntansi biaya kita bicara terkait dengan biaya produksi. Biaya produksi itu terdiri dari apa? Yaitu ada tiga. Ada biaya bahan baku langsung, kemudian ada biaya tenaga kerja langsung, kemudian ada biaya overhead produksi. Nah, di analisis varian biaya standar, tentunya kalian juga tentu masih ingat bahwa di bahan baku langsung ada varians harga bahan baku langsung, kemudian ada varians kuantitas bahan baku langsung, kemudian ada di biaya tenaga kerja langsung ada varians tarif, upah dan biaya, kemudian varians efisiensi waktu dan pemakaian, serta yang ketiga adalah biaya overhead produksi. Variansnya adalah varians overhead menyeluruh. Nah, terkait dengan varians bauran dan hasil, mix and yield variance adalah merupakan topik tambahan dalam analisis varian. Apa itu yang dimaksud dengan varians bauran? Ya, varians bauran terjadi akibat campuran bahan dasar dan perbandingan rasio yang berbeda dengan spesifikasi bahan standar. Nah, kenapa disebut campuran? Ya, karena merupakan mix, ya, merupakan mix dari bahan dasar yang dimasukkan ke dalam proses produksi. Ya, disebut bauran karena itu adalah mix atau campuran bahan dasar yang berbeda dengan spesifikasi. Ya, yang berbeda dengan spesifikasi standar. Varian hasil, sedangkan untuk varian hasil terjadi akibat hasil yang berbeda dari yang diharapkan berdasarkan pemakaian bahan masukan. Jadi kalau kita bicara varians bauran, itu adalah bicara terkait dengan input. Campuran atau campuran input yang dimasukkan ke dalam proses produksi. Kemudian varian hasil adalah merupakan output dari input yang
telah dimasukkan. Kalau varian bauran terkait dengan campuran input, sedangkan varian hasil adalah output dari campuran input tersebut. Nah, ini adalah lebih memudahkan pemahaman kita kalau kita bicara varian bauran dan hasil, ya. Saya langsung memberikan contoh. Nah, karena pengertian tadi varians bauran atau varian hasil terkait dengan kalau bauran adalah masalahnya di input atau bicara terkait dengan input, kalau di hasil adalah bicara terkait dengan output. Nah, ini adalah contoh soal PT ABCD, ya. Diinformasikan bahwa PT ABCD adalah sebuah produsen permen, ya, sebuah produsen permen yang menggunakan sistem biaya standar. Produk standar dan spesifikasi biaya bagi 1000 kg permen adalah sebagai berikut. Nah, ini jadi PT ABCD ini membuat standar terkait dengan spesifikasi biaya untuk membuat 1000 kg permen. Jadi outputnya adalah 1000 kg permen. Bahan yang digunakan sebagai campuran untuk input adalah terdiri dari bahan A, kemudian ada bahan B, kemudian bahan C. Masing-masing kuantitas bahan tersebut, bahan A kuantitasnya adalah 800, kemudian bahan B adalah 200, kemudian C 200. Dengan harga per unit 0,25 per kilogram. Sedangkan untuk bahan B adalah 0,4, kemudian yang C adalah 0,1. Sehingga kita mendapatkan biaya untuk bahan A adalah 200, kemudian bahan B adalah 80, kemudian bahan C adalah 20. Kita lihat bahwa total masukan, ya, total input yang menjadi campuran atau baurannya adalah 1200 kg dengan total biaya di angka 300. Sedangkan output tadi karena untuk membuat 1000 kg permen, outputnya adalah 1000 kg dengan biaya sebesar 300. Sehingga kita mendapatkan rata-rata tertimbang untuk masukan untuk input adalah 0,25 per kilogram. Sedangkan untuk outputnya, untuk keluarannya rata-rata tertimbang kita dapatkan di angka 0,3 per kilogram. Kemudian ada catatan bahan, ya, dari PT ABCD ini ada catatan bahan. Catatan bahan menunjukkan bahwa bahan A adalah persediaan awalnya 10.000 kg, kemudian pembelian bulan Januari adalah 162.000 kg dengan per kilogramnya adalah 0,24. Kemudian persediaan akhir di angka 15.000 kg. Sedangkan untuk bahan B, persediaan awal 12.000, pembelian di bulan Januari adalah 30.000 dengan harga per kilogram 0,42. Persediaan akhir adalah di angka 4.000. Sedangkan untuk C, persediaan awalnya adalah 15.000, kemudian pembelian bulan Januari 32.000, harga per kilogramnya adalah 0,1. Persediaan akhir di angka 11.000. Untuk mengubah 1.200 kg bahan menjadi 1.000 kg dibutuhkan 20 jam kerja langsung dengan biaya per 9 per jam. Jam kerja langsung dan biaya aktual bulan Januari adalah 3.800 jam dengan biaya 34.656. Overhead dibebankan berdasarkan jam kerja langsung dengan tarif 5 per jam, 3 tetap dan 2 variabel. Overhead normal 20.000 pada 4.000 jam kerja langsung. Overhead aktual pada bulan Januari adalah 22.000. Produk jadi sesungguhnya 200.000
kilogram. Kemudian biaya standar untuk setiap kilogram permen. Ada bahan 0,3 per kilogram, kemudian tenaga kerja 0,18 dan overhead adalah 0,1. Hitunglah yang pertama varians bahan baku langsung yang terdiri dari varians harga, varians bauran, varians hasil, dan varians kuantitas. Yang kedua, varians tenaga kerja, varians tarif, varians efisiensi, varians hasil. Yang ketiga, varians overhead pabrik, varians pengeluaran, varians kapasitas menganggur, varians efisiensi, dan varians hasil. Jawaban dari soal tersebut adalah spesifikasi produk, diketahui spesifikasi produk dan bahan baku standar. Ya, ini adalah spesifikasi produk dan bahan baku standar. Bahan bakunya adalah A, B, dan C, sedangkan kuantitasnya adalah 800, 200, kemudian C 200. Harga per unit 0,25 untuk A, B 0,4, C 0,1. Jumlahnya untuk A adalah 200, B adalah 80, C adalah 20. Ya, total input dari bahan baku A, B, dan C adalah 1.200. Ya, jumlahnya 300 sehingga kita mendapatkan rata-rata tertimbang untuk input adalah 0,25 per kilogram, yaitu 300 dibagi dengan 1.200. Sedangkan untuk outputnya standar adalah output 1.000. Biaya 300 sehingga untuk rata-rata tertimbang output adalah 0,3 per kilogram yang berasal dari 300 dibagi dengan 1.000. Produksi 1.000 bahan input ya menjadi bahan jadi dari 1.200 bahan baku. Ya, produksi 1.000 bahan jadi dari 1.200 bahan baku. Jadi, kalau kita perbandingkan antara output dan input adalah 1.000 dibanding dengan 1.200. Sama dengan 5 per 6 input. 5 output dihasilkan dari 6 input. Ya. Kemudian selanjutnya kita menghitung bahan baku yang digunakan. Bahan baku A persediaan awal adalah 10.000, kemudian pembelian dalam kilogram adalah 162.000, harga per unitnya adalah 0,24, kemudian bahan baku sehingga bahan baku yang tersedia adalah 172.000, yaitu 10.000 ditambah dengan 162.000. Persediaan akhir 15.000 sehingga bahan baku yang digunakan adalah 157.000. 172.000 dikurangi dengan 15.000. Sedangkan untuk bahan baku B, persediaan awal adalah 12.000, pembelian adalah 30.000, harga per unit 0,42, bahan baku yang tersedia 42.000. Persediaan akhir 4.000 sehingga diperoleh bahan baku yang digunakan adalah 38.000. Sedangkan bahan baku C, persediaan awal 15.000, pembelian 32.000, harga per unit 0,11, kemudian bahan baku tersedia 47.000, persediaan akhir 11.000, dan sehingga bahan baku yang digunakan adalah 36.000. Produksi barang jadi aktual adalah 200.000 kilogram. Nah, informasi ini adalah dari soal, ya, rangkuman dari soal terkait dengan penggunaan bahan baku, kemudian penggunaan bahan baku untuk input, kemudian berapa output, dan bahan baku yang digunakan. Yang pertama yang diminta adalah menghitung varians bahan.
Ya, kita mengkalkulasikan terkait dengan berapa varians bahan. Varian bahan ini terdiri dari varians harga, kemudian ada varians bauran, kemudian ada varian hasil, kemudian ada varians kuantitas. Varians harga bahan baku yang A, kuantitas beli aktual adalah 162.000, kemudian biaya per aktualnya 0,24, kemudian biaya standar per unitnya 0,25, kemudian sehingga kita mendapatkan variasi harga adalah minus 0,01. Varians harga adalah 1.620 kondisi minus. Ya, kalian tentunya masih ingat terkait dengan notasi M dan TM. Kalau notasi M adalah menguntungkan, sedangkan notasi TM adalah tidak menguntungkan. Kenapa variasi harga di sini minus? Karena ternyata biaya standar lebih besar daripada biaya aktual, sehingga kondisinya adalah menguntungkan. Ya. Kemudian yang B adalah kuantitas beli aktual 30.000, kemudian biaya per aktual 0,42, biaya standar per unit 0,4. Variasi harga 0,02. Varians harga 600 dengan posisi yang tidak menguntungkan karena biaya standar lebih besar daripada biaya aktual dengan variasi harga sebesar 0,02. Kemudian bahan baku yang C. Kuantitas beli aktual adalah 32.000. Biaya per aktual 0,11, kemudian biaya standar per unit 0,1. Variasi biayanya adalah 0,01. Sehingga didapatkan varians harga adalah 320 dengan posisi yang tidak menguntungkan. Sehingga kita bisa mendapatkan varians harganya adalah di angka 700 dengan posisi yang menguntungkan. Karena kenapa posisinya ini menguntungkan? Ternyata varians harga A lebih besar 1.620 dengan posisi yang menguntungkan dibandingkan dengan posisi yang tidak menguntungkan untuk bahan baku B dan C, yaitu 600 dengan 320. Sehingga didapatkan varians harga sebesar 700 dengan posisi yang menguntungkan. Kemudian varians bauran. Ya, varians bauran adalah jumlah aktual dengan biaya standar individual. Bahan baku A, kuantitas aktual yang digunakan 157.000 berasal dari yang tadi rangkuman dari soal terkait dengan kuantitas bahan baku yang digunakan adalah 157.000, kemudian biaya standar per unit 0,25 sehingga total biaya adalah 39.250 yang merupakan perkalian 157.000 dikali 0,25. Sedangkan bahan baku B, kuantitas aktual yang digunakan 38.000, biaya standar per unit 0,4, total di 15.200. Sedangkan untuk bahan baku C, kuantitas aktual yang digunakan adalah 36.000, biaya standar per unit 0,1, kemudian total biayanya adalah 3.600. Sehingga dijumlahkan kuantitas aktual yang digunakan adalah 231.000, sedangkan untuk total biayanya adalah 58.050. Kuantitas aktual dengan rata-rata tertimbang dari biaya bahan baku standar. Ya, untuk input 231.000 ya merupakan total input 231.000 dikali dengan rata-rata tertimbang input 0,25 sehingga diperoleh angka kuantitas aktual dengan rata-rata tertimbang dari biaya bahan baku standar adalah 57.750. Sehingga didapatkan varians bauran bahan baku adalah
300 dengan posisi yang tidak menguntungkan. Kemudian juga ada cara lain untuk menghitung besaran terkait dengan kuantitas berdasarkan kuantitas output. Ya, kuantitas output yaitu 5/6 dari 231.000. Diperoleh kuantitas outputnya adalah 192.500 dikali dengan rata-rata tertimbang output, yaitu 0,3. Diperoleh 57.750. Sehingga varians bauran bahan baku diperoleh 300 dengan posisi yang tidak menguntungkan. Analisisnya bagaimana terkait dengan varians bauran ini? Ternyata diperoleh bahwa standar atau campuran input secara standar lebih besar daripada atau varians atau komposisi varians input secara standar lebih besar daripada eh, aktualnya. Ya, 58 standarnya adalah 58050, sedangkan standarnya eh, aktualnya adalah di angka atau aktualnya maaf, aktualnya adalah 58050, sedangkan standarnya adalah 57750, sehingga kita mendapatkan analisis varians baurannya adalah dengan posisi yang tidak menguntungkan dengan nilai sebesar 300. Kemudian juga ternyata ada cara lain untuk menghitung varians bauran, ya, dengan membandingkan antara total kuantitas aktual dalam bauran dengan total kuantitas aktual dalam besaran standar. Tadi total kuantitas aktual dalam bauran adalah 157.000 untuk produk bahan baku A, kemudian B 38.000 dan C 36.000. Totalnya adalah 231.000. Sedangkan total kuantitas aktual dalam besaran standar totalnya sama, 231.000. Namun komposisinya yang berbeda. Komposisinya yang berbeda, bahan A menjadi 154.000, kemudian B menjadi 38.500, kemudian C adalah 38.500. Sehingga variasi kuantitasnya didapatkan untuk A 3.000, kemudian B minus 500, dan C di angka minus 2.500. Biaya standar per unit 0,25, kemudian B 0,4 dan C 0,1. Bahan baku adalah 700, ya, perhitungan bahan baku ini. Untuk A adalah 750, kemudian B minus 200 dan C minus 250. Sehingga kita mendapatkan varians bauran bahan bakunya adalah 300 dengan posisi yang tidak menguntungkan. Oke. Varian hasil bahan baku, varian hasil dihitung sebagai berikut, yaitu kuantitas output aktual dengan rata-rata tertimbang dari biaya bahan baku standar untuk input. Diperoleh angka 57.750, sedangkan kuantitas output aktual pada biaya bahan baku standar untuk output adalah 200.000 dikali 0,3 sebesar 60.000, sehingga didapatkan varian hasil bahan baku adalah 2,250 dengan posisi yang menguntungkan. Ini berarti menunjukkan bahwa varian hasil atau bahan baku kuantitas output berdasarkan standar lebih besar daripada output aktualnya. Ya. Kemudian varian hasil terjadi karena produksi aktual 200.000 lebih besar daripada output yang diperkirakan. Ya, tadi kita sudah menghitung bahwa varian hasil untuk output seharusnya adalah sebesar 192.500. Diperoleh dari mana? Yaitu diperoleh dari 5/6, ya, perbandingan antara output dengan input dari 231 bahan baku yang digunakan. Sehingga ada perbedaan hasil dikalikan dengan bahan baku. Standarnya adalah 0,3
output standar. Pada hasil selisihnya adalah 7.500 dikali 0,3. Hasilnya adalah 2.250 dengan posisi yang menguntungkan. Oke, itu materi yang saya sudah sampaikan. Apakah masih ada yang mau bertanya? Halo, ada yang mau bertanya terkait dengan soal? Ya, kalau begitu saya yang ingin bertanya. Ya, saya ingin bertanya terkait dengan uji pemahaman di sini. Ya, ada masukan 1.500 kilogram, kemudian ada keluaran 1.000 kilogram. Pertanyaan saya adalah berapa perbandingan antara input dengan output? Berapa perbandingan antara input dengan output? Izin Bu 2/3. 2/3. Oke ya, terima kasih Mbak Ariba. 2/3. Jadi ada dua output yang dihasilkan dari input sebesar 3. Ya, oke. Eh, bisa dipahami ya semuanya, bisa diyakin nanti terkait dengan uji pemahaman ini. Ya, tugasnya kalian bisa nanti kita bahas minggu depan di pertemuan berikutnya. Ya, jika tidak ada pertanyaan lagi, pertemuan hari ini kita akhiri demikian ya yang saya bisa sampaikan terkait dengan materi perkuliahan kita hari ini. Dan sebelum kita tutup pertemuan kita, karena tadi di awal sudah diawali dengan doa, akan lebih baik kita juga akhiri dengan doa kembali. Ya, saya minta tolong ke Mas Marcel untuk pimpin doa, Mas Marcel. Sebelum kita akhiri perkuliahan hari ini, terima kasih sebelumnya kepada Ibu Neneng yang telah menyampaikan materi kepada kita semua. Semoga apa yang disampaikan Bu Neneng kita bermanfaat lah buat kita. Bermanfaat. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mas Marcel. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya izin live ya. Terima kasih.